seberapa penting sih kecerdasan emosional dan gimana sih kita menilai kalau, oh kita tuh udah punya kemampuan kecerdasan emosional itu, atau memang kita belum punya gitu? Seberapa penting untuk bisa memiliki kecerdasan emosi menurutku penting gitu, penting banget bahkan gitu. Karena kecerdasan kognitif aja itu tidak cukup. Kita bisa cerdas, kita bisa menjadi orang yang paling cerdas di ruangan itu. Kita punya IQ yang superior. Kita bisa cepat saat menerima informasi baru, tugas baru. Tapi kita nggak mood kerja. Kita nggak bisa mood kerja, kita lagi ngerasa stres, kita lagi merasa terbebani. Apakah kita bisa memberikan hasil yang terbaik? Jadi kognitif yang sudah kita miliki tadi, yang IQ-nya superior, kita bisa menjadi orang yang paling cerdas, ketika kita tidak bisa mengelola emosi kita, akan susah buat kita menampilkan hasil kerja, akan susah buat kita produktif dalam bekerja. Gitu. Sehingga kecerdasan emosi menjadi sangat penting. Kebalikannya, kalau ada orang yang bisa, oke, saya tahu saya lagi nggak mood, saya mau coba tadi, katakan Nurul, menenangkan diri dulu nih. Saya mau menenangkan diri, saya mau set ruangan meeting saya supaya saya bisa termotivasi kerja. Saya mau mencoba lagi, kalau saya gagal, meskipun saya bukan IQ-nya bukan superior, saya IQ-nya levelnya normal, saya juga nggak pinter-pinter banget, tapi karena saya memiliki kemampuan, saya memiliki dorongan, saya juga mau bertanya sama orang lain, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik, meskipun itu tugasnya menurut saya berat gitu. Jadi kecerdasan emosi itu menjadi faktor penentu gitu, bagaimana kita bisa produktif dalam bekerja, sukses untuk menghadapi tantangan gitu, dan bagaimana kita bisa bangkit tadi dari kegagalan. Dari saya mau membahasakan lagi ya secara lebih ininya. Tadi dari penjelasan dari Kak Sabrina benar banget tuh, apalagi kita nih sebagai generasi milenial ya yang lagi mengejar apa yang mimpi kita, baik itu di karir gitu. Jadi emotional intelligence itu memang sangat penting banget. Tapi kalau misalnya mau mendasar lagi nih ngejelasinnya kenapa sih emangnya penting gitu. Saya pengen menjelaskannya tuh karena kita sebagai manusia itu punya 3 unsur yang paling penting di dalam diri kita, Kak Sela. Ada pikiran, perasaan, dan ada tubuh atau fisik. Nah, tiga unsur ini tuh saling berpengaruh satu sama lain. Jadi, kalau misalnya secara logik ya, kita nggak bisa mengatur perasaan atau emosi kita, maka pikiran dan tubuh kita itu akan berpengaruh gitu. Jadi, kita nggak bisa mengelola 2 unsur yang lainnya lagi. Nah, itu saya pengen menunjukkan itu gimana pentingnya kita punya kecerdasan emosional untuk bisa memahami dan mengelola emosi atau perasaan kita, biar kita bisa mengelola unsur lain dalam diri kita yang sendiri gitu sih. Ada nggak sih Kak pengaruh gitu trauma di masa kecil gitu kan atau masa lalu yang bisa mempengaruhi kecerdasan emosional itu? Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, pastinya berpengaruh. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang traumatis, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa menyakitkan maupun peristiwa yang menyenangkan, itu kan berpengaruh pada bagaimana kita belajar, entah itu belajar untuk coping terhadap masalah, menghadapi masalah, belajar untuk memutuskan sesuatu, belajar untuk mengelola diri, belajar untuk berhubungan sama orang lain. Nah, pastinya jadinya ketika kita menemui suatu pengalaman yang traumatik, bagaimana kita mengatasi pengalaman tersebut itu dapat mempengaruhi kecerdasan emosi kita di masa-masa yang akan datang. Kira-kira kalau kemampuan untuk memahami kayak peka terhadap emosi orang lain itu kan menjadi salah satu bagian dari kecerdasan emosional itu sendiri ya Kak ya. Nah, apakah konsep ini tuh benar gitu loh supaya kita tuh bisa nggak berakhir menjadi people pleaser gitu karena kan capek ya kalau kita cuma untuk menyenangkan orang lain kayak gitu. Gimana tuh Kak Nurul? Jadi benar, ketika kita untuk mau mengasah empati nih untuk meningkatkan kecerdasan emosi itu penting memang. Tapi memang benar, ada kalau terlalu energinya terlalu ke kiri, artinya over empati itu memang jatuhnya tuh ke alirannya tuh toxic positivity kalau kita sering dengar, dan bagian dari itu adalah people pleaser, yaitu keinginan kita untuk selalu membahagiakan semua orang karena kita pengen kayak orang damai, kita tuh membantu orang bahagia, dan kayak ibarat tuh kayak jadi lilin sebenarnya, kayak menerangi orang tapi membakar dirinya sendiri, dan kita pengen
di kecerdasan emosi itu ketika dilatih untuk mampu meregulasi emosi, kemudian peka terhadap sesama, seperti empati misalnya, tapi diajarkan juga, dilatih juga untuk yang namanya boundaries, penting adanya batasan. Dan melatih itu, kenapa kita perlu adanya batasan? Ini ibarat, kalau saya mau ibaratkan kayak kita punya rumah, kita punya pagar, itu sebenarnya kan boundaries pagar itu. Artinya adalah di luar daripada pintu itu ada pagar, artinya untuk mengamankan. Nah, ada orang-orang yang bisa masuk di bisa berdiri di depan pagar kita. Ada orang-orang yang bisa masuk ke kebun kita. Ada orang-orang yang bisa ngetok pintu, duduk di ruang depan atau masuk ke ruang tamu atau ruang tertentu atau dapur misalnya. Nah, ngebayangin aja misalnya boundaries kita rusak misalnya. Jadi siapa aja bisa masuk ke rumah kita. Kalau ada orang yang membutuhkan kayak tetangga butuh garam, tinggal masuk aja ke rumah kita, nggak perlu ketok pintu, nggak perlu minta, jadi ambil aja. Nah, ngebayangin segampang itu kalau rumah kita bisa masuk orang, artinya jadi target orang nih untuk kayak ngambil tanpa izin. Akhirnya kita jadi nggak sehat secara mental sebenarnya. Nah, penting untuk melatih pagar-pagar tadi, batasan tadi, boundaries tadi itu. Caranya misalnya untuk tahu awareness dulu, kesadaran diri dulu. Tadi kan di komponen penting yang Kak Sabrina udah jelasin itu ada kesadaran diri yang perlu kita tanamkan, yaitu kita nggak bisa membahagiakan semua orang, itu perlu divalidasi untuk diri sendiri. Artinya adalah ada kadang-kadang ada waktu tertentu, ada kondisi tertentu kita bisa ngebantu orang, tapi ada enggak. Ketika kita nggak bisa bantu orang, jangan merasa bersalah. Orang lain ketika kita nggak bisa bantu, dia pasti setiap orang itu punya kayak surviving skills. Artinya ketika tidak mendapatkan bantuan dari person A, dia akan mencari bantuan ke person B. Jadi kita don't worry, be happy, tenang aja, ya gitu. Nah, tapi ketika kita bisa bantu, oke bantu, tapi enggak untuk kayak misalnya kita nih, contoh misalnya dalam dunia perkuliahan misalnya, kan ada organisasi tuh suka mahasiswa tuh. Nah, jadi ada tugas sendiri, ada mau final dikit lagi, tapi ada tugas-tugas di organisasi. Tapi karena kita ngerasa tugas organisasi ini adalah tugas yang berhubungan dengan orang lain, takut nih mengecewakan nih ketuanya gitu misalnya. Akhirnya apa? Ya udah lo kerjain aja, tapi akhirnya finalnya nggak belajar, akhirnya dapat nilai C atau D. Sedangkan ketika dia dapat nilai C atau D, apakah organisasi bisa membantu menaikkan nilai tersebut? Enggak. Jadi harus perlu untuk tadi balik lagi komponen untuk regulasi diri, untuk melihat mana yang perlu diprioritasin dulu gitu. Prioritasnya dulu yang pertama, oke, aku belajar dulu. Setelah belajar, waktu selanjutnya adalah untuk melakukan tugas-tugas di organisasi. Bukan berarti kita mengabaikan, enggak, tapi melakukan prioritas supaya kita mampu kayak tadi mengelola emosi, kemudian mengelola waktu yang kayak Kak Cindy bilang. Jadi itu semua memang sangat terkait. Jadi perlu untuk latihan untuk boundariesnya harus jelas sehingga orang lain nggak seenaknya sama kita. Tapi kita juga bisa bebas untuk dan lebih nyaman untuk membantu orang lain. Apakah jika kita sering meluapkan emosi kita terlalu berlebihan atau emosi itu gampang berubah-ubah, itu tandanya kesehatan mental kita terganggu gitu ya? Sebenarnya saya agak bingung nih jawabnya, mau yang menurut teori banget apa enggak ya? Kayaknya mendingan enggak ya, biar nggak sepaneng gitu. Nah, saya pengen meng-highlight dulu kata-kata terakhir. Apakah tandanya kesehatan mental kita terganggu? Nah, sebelum saya jawab, mungkin saya pengen kita sama-sama nih, biar page-nya sama, pengertiannya sama, kesehatan mental jangan sampai kita identikan dengan sesuatu yang negatif dulu ya. Kesehatan mental itu bukan berarti kita, maaf kalau saya pakai kata ini, bukan berarti kita nggak waras, bukan gitu. Tapi seperti kita, badan kita, kalau misalnya kesehatan fisik kita terganggu, berarti kita memang lagi nggak well, gitu. Bukan berarti terus kita sakit-sakitan terus-terusan. Sama seperti kesehatan mental, ketika misalnya ada kata-kata kesehatan mental kita terganggu, bukan berarti kita kenapa-napa dalam tanda negatif. Jadi mudah-mudahan ini kita simpan dulu nih di pikiran kita, biar nanti jawabannya ini bisa diterima nih oleh khususnya Kak Farah Nur Aziza. Kalau misalnya kita sering meluapkan emosi terlalu berlebihan atau emosi gampang berubah-ubah, sebenarnya bisa dibilang memang keadaan mental kita lagi nggak well. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan dulu, kesehatan mental atau keadaan mental kita lagi nggak well itu bukan berarti kita yang jelek-jelek atau yang aneh-aneh gitu ya. Memang berarti apa yang terjadi di dalam diri kita ini ada yang lagi nggak balance nih, entah ini lagi nggak bagus emosinya,
lagi nggak bagus badannya atau lagi nggak bagus pikirannya. Dan itu bisa terjadi karena hal-hal di luar tubuh kita, dari keluarga kah, dari teman, dari kerjaan, dari pendidikan gitu, sekolah, atau ada di dalam diri kita sendiri, yaitu ya tadi 3 unsur tadi. Apakah yang bermasalah itu memang perasaannya aja atau ada hubungannya sama pikiran sama tubuhnya gitu. Jadi untuk jawabannya memang kalau emosi kita nggak stabil, kemudian kita kurang tenang untuk mengekspresikannya, ya keadaan mental kita memang lagi nggak bagus. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang menjadi momok gitu ya, momok yang menyeramkan, bukan berarti itu sesuatu yang negatif yang nggak bisa kita perbaiki atau nggak bisa kita atasi. Nah, terima kasih banyak atas pertanyaannya Farah, dan aku mau mengapresiasi 2 jempol Farah bisa sharing apa yang Farah rasakan di sini. Gitu. Tandanya ini fase awareness-nya udah muncul nih. Ada sesuatu yang mengganggu saya emosinya terlalu berlebihan, mudah berubah-berubah, mungkin juga berefek pada produktivitas pekerjaan, mungkin juga berefek pada relasi. Ini berarti sudah ada level kesadaran, dan aku acungin 2 jempol. Nah, berikutnya adalah tidak semua dari kita harus punya emosi yang lurus terus, nggak boleh berlebihan marah, nggak boleh kesel berlebihan, nggak boleh sedih berlebihan, nggak seperti itu. Gitu. Kita manusia, kita punya mungkin fase-fase hidup, mungkin punya permasalahan, mungkin menemukan kesulitan, yang wajar kok kita punya emosi itu. Gitu. Jadi bukan emosi tertentu diasosiasikan sebagai ini emosi positif, ini emosi negatif. Gitu. Emosi itu netral, yang mengasosiasikan ini nggak baik buat saya atau ini baik buat saya, itu bagaimana tindakan kita, bagaimana kita meregulasi emosi itu. Kalau kita marah, kita mukul, berarti kan kita tidak berpikir, gitu, tidak berpikir tindakan kita berdampak apa pada orang lain, tidak berpikir bagaimana tindakan ini bisa berdampak pada lingkungan sosial, tidak berpikir konsekuensinya mungkin juga bisa berdampak pada saya, sehingga itu menjadi emosi marah menjadi asosiasinya negatif gitu. Nah, karena Farah bisa memahami kondisi saat ini, emosinya terlalu berlebihan, berarti mungkin biasanya nggak seperti ini nih. Ini sudah overwhelmed, sudah tidak dapat ditampung. Menurutku baiknya Farah melakukan konsultasi gitu, sehingga Farah bisa menemukan, bisa mengevaluasi, gitu, bisa menemukan gambaran yang lebih objektif terkait dengan kondisi saat ini, juga mungkin bisa mengeksplorasi alternatif-alternatif apa yang bisa digunakan untuk membantu pengelolaan emosi itu. Hal itu lebih mungkin untuk dilakukan dibandingkan kita berusaha mencari jawaban. Jadinya malah mendiagnosis, kayaknya saya A, kayaknya saya B, kayaknya saya C, tanpa saya tahu saya harus gimana. Gitu. Jadi lebih baik, menurutku sudah punya awareness-nya, tinggal kita mulai untuk mencari apa nih coping-nya. Gitu, Farah.